Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qutiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita merasakan kenikmatan Allah berupa kesempatan, kesehatan dan juga keimanan yang masih menetap di dada kita, sehingga kita dengan rela mengerjakan kewajiban-kewajiban kita di Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Jumat kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai khotib, marilah saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, marilah di sisa waktu hidup kita ini, mungkin ada yang baru separuh, mungkin juga baru 10% digunakan hidupnya, sisanya masih banyak. Tapi sisa waktu hidup kita ini seyogyanya kita gunakan untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Diawali dengan semampunya, dan mungkin dengan semampunya yang ditumpuk kita akan menuju ketakwaan yang hakiki pada akhirnya nanti. Lalu kemudian Allah berkenan menganugerahkan kepada kita akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya kalau setelah selesai sholat Jumat maka bertebaranlah kalian fil ardi, di muka bumi, wabtaghu, dan carilah min fadlillah, dari anugerah Allah, dari keutamaan yang Allah berikan, wadhkurullaha katsiran, dan zikirlah, ingatlah Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan resep, bahkan rumus. Tidak hanya sekedar baru resep, tapi ini sudah rumus bahwa seseorang yang mencari anugerah Allah, kalau disertai dengan ingat Allah yang banyak, maka mereka akan beruntung. Sekali lagi saya sampaikan, di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ini yang kalimat terakhir bahwasanya carilah anugerah Allah, karunia Allah, dengan mengingat Allah yang banyak agar kalian beruntung. Kalau dibalik, untuk mau beruntung maka ingatlah Allah yang banyak. Saya akan mencoba menjelaskan di sini ada dari dua sisi, banyak dari sisi kuantitas dan banyak dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada seorang ulama yang dikutip oleh penulis tafsir Ibnu Katsir, namanya Mujahid. Mujahid berpendapat yang dinamakan banyak itu adalah kalau seseorang sudah bisa ingat Allah,
dalam keadaan duduk, berdiri, dan berbaring. Jadi ingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, maupun berbaring. Aktivitas manusia, kalau kita perhatikan, ya kalau tidak duduk, berdiri, ya berbaring. Artinya ingat Allah di sini yang banyak secara kuantitas itu adalah mengingat Allah setiap waktu, setiap saat. Karena aktivitas kita itu ya kalau tidak duduk, ya berdiri, ya berbaring gitu. Bagaimana caranya? Secara pengelompokan banyak itu bisa dilatih dengan memperkuat kebiasaan. Karena zikir secara kuantitas itu artinya skill. Skill itu kebiasaan. Kebiasaan itu caranya adalah melatihnya berkali-kali. Semacam kalau kita naik sepeda, maka untuk bisa naik sepeda kita perlu berlatih yang banyak. Sesudah bisa naik sepeda, kita tidak perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan dengan kaki kita, tangan kita, tapi karena sudah terbiasa. Itu skill. Artinya kalau kita ingin bisa berzikir setiap saat, setiap waktu tadi itu, maka latihlah itu setiap hari. Menurut pengalaman para pelaku yang sudah melatih itu, kalau kira-kira sejam atau 2 jam satu hari kita berlatih, ada yang menyampaikan kepada saya bahwasanya hatinya itu otomatis berdetak mengajak berzikir, bukan pikirannya mengajak berzikir. Kebiasaan kita dalam keadaan sehari-hari, kita diajak oleh pikiran kita, oleh rasa kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi dengan berlatih sekitar 1 jam, 2 jam sehari, maka hatinya itu mengajak berzikir. Bukan pikirannya, bukan rasa yang ada, tapi hatinya otomatis mengajak berzikir. Mungkin itu kasuistik, tapi kita tidak akan tahu kalau kita tidak akan mencoba. Kita bisa melatihnya itu habis subuh, habis maghrib, habis sholat tahajud, atau mau tidur. Apa zikir yang bisa kita latih? Yang bisa kita latih berbagai macam zikir, mulai dari istighfar, sholawat, tasbih, takbir, tahlil. Itu bisa kita latih. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi 1 jam. Bahkan yang lebih baik mungkin ya sampai 2 jam. Tentu bagi orang tertentu yang tidak terlatih untuk duduk bersila 1 jam berat. Tapi sekali lagi, kalau kita berlatih, maka itu tidak berat. Sebagaimana kita sudah berlatih naik sepeda atau berenang berkali-kali, maka itu akan terbiasa. Ini adalah kuantitas zikir. Lalu bagaimana kualitas zikir? Dari sisi kualitasnya. Dari sisi kualitas ada seorang ulama yang namanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab Al-Hikamnya itu hikmah yang ke-47 kalau tidak salah. Dalam hikmah yang 47, kualitas zikir itu bisa di grading, di kelas-kelas menjadi 4. Yang pertama itu adalah orang berzikir menyebut nama Allah dengan lalai. Jadi yang menyebut hanya lisannya saja. Yang grade berikutnya itu adalah orang yang menyebut nama Allah dengan lisannya dan dengan kesadaran bahwa dirinya itu sedang berzikir. Seperti sholat. Sholat itu kadang pikiran kita melayang, hati kita, rasa kita memprihatini yang lain. Nah, saat kita sholat dan sadar sedang sholat, itu adalah seperti zikir tingkat dengan kesadaran tadi. Sadar kalau sedang berzikir atau sedang sholat. Kelas ketiga, kelompok ketiga itu adalah zikir yang disertai ma'al hudur. Ma'al hudur itu artinya hatinya, ingat aktivitas hati itu senang,
susah, rindu, tapi bisa juga benci, bisa takut, bisa malu. Aktivitas hati. Jadi zikir yang disertai kehadiran hati, malu karena Allah. Jadi di hadapan Allah itu malu. Mengapa malu? Merasa dirinya masih banyak kotornya, sehingga saat berzikir itu astagfirullahaladzim, betul-betul malu. Atau takut karena kesalahannya demikian besarnya. Atau rindu karena, atau cinta atau rindu karena merasa betapa banyaknya anugerah yang telah dianugerahkan kepada dirinya, mulai kesehatan, kekayaan, jabatan, nama besar dan seterusnya, sehingga ini semua yang ngasih Allah. Dan saat itu dikatakan bersyukur alhamdulillah, diulang-ulang alhamdulillah, alhamdulillah, jadi rasa cinta. Itu grade ketiga. Grade keempat itu adalah orang yang betul-betul sudah ingat Allah dalam setiap sisi hidupnya. Sisi hidupnya itu lillahi ta'ala, bekerja lillahi ta'ala. Ingat, bukan pikiran, tapi itu betul-betul keseluruhan dirinya lillahi ta'ala. Bukan karena teori bilang bahwa orang yang paling baik itu kerja ya lillahi ta'ala, bukan begitu. Tetapi keseluruhan dirinya memang membuktikan bahwa saya melakukan ini lillahi ta'ala. Saya beristri lillahi ta'ala. Saya mendidik anak, bahkan saat anak saya salah, saya memarahinya, itu lillahi ta'ala, bukan karena melampiaskan nafsu kemarahan. Sehingga dirinya yang dilihat dalam kehidupannya itu adalah untuk Allah, untuk Allah. Masa depan itu ya bagaimana Allah ridho pada saya, Allah terus. Nah itu grade yang keempat. Nah orang yang seperti itulah yang betul-betul sudah mengikhlaskan dirinya, keseluruhan hidupnya adalah lillahi ta'ala. Tentu kalau kita lihat grade nomor 1 sampai nomor 4 ini tadi, ya harus penuh perjuangan dalam rangka untuk mencapainya. Artinya secara kuantitas maupun kualitas, zikir sama-sama perlu perjuangan. Dan cara yang paling efektif adalah sungguh-sungguh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, mencari ridhoku, mencari cintaku, mencari anugerahku, maka akan kami tunjukkan jalan. Allah akan memandu setiap orang yang bersungguh-sungguh apa yang harus dilakukan sekarang, ke depan, dan seterusnya. Akan memandu, di antaranya adalah memahami Al-Quran, karena panduannya itu adalah Al-Quran. Dia semakin memahami Al-Quran, semakin paham dan semakin paham. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, secara praktis apa yang harus kita lakukan? Sisihkan waktu 1 jam 2 jam untuk melatih kebiasaan berzikir kita, dan pelajari Al-Quran, pelajari alam semesta, pelajari diri sendiri. Betapa kekuasaan Allah memang sungguh sangat maha besar. Saat itu akan terasa di diri kita, kualitas pikir kita juga akan naik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.